Allah Hafiz. Allah Hafiz. Request for clearance. Excuse me, can you just move a little bit? Stabilize for takeoff. N1 Yoga. Winds 1039.563. Flat 30. Hai semuanya, berjumpa lagi sama Mufikro. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Runway 34. Film yang dirilis tahun 2022 ini diadaptasi dari kisah nyata, menceritakan tentang pendaratan heroik seorang pilot, yang mana pesawat Skyline 777 harus mendarat ekstrim di tengah badai yang melanda wilayah Trivandrum. Nah, gimana kisahnya? Daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film memperlihatkan seorang pilot bernama Vikran yang bekerja sebagai seorang pilot di India. Saat itu, dia sedang berada di Dubai untuk sejenak beristirahat sebelum melakukan penerbangan selanjutnya. Ketika dalam perjalanan menuju hotel, istri Vikran menelpon dirinya untuk mengingatkan bahwa keesokan harinya merupakan ulang tahun putrinya. Di malam harinya, Vikran diajak oleh seorang temannya untuk menghabiskan malam di sebuah pesta. Vikran pun akhirnya setuju, karena saat itu dia merasa cukup bosan berada di kamar hotel sendirian. Setelah sampai di klub, temannya itu menantang Vikran untuk mendapatkan nomor telepon dari seorang gadis cantik yang ada di sana. Temannya itu juga tidak akan segan-segan memberikan imbalan yang sangat besar apabila Vikran dapat melakukannya. Karena itulah Vikran segera menghampiri wanita itu. Dan begitu terkejutnya teman Vikran yang melihat kalau Vikran dengan mudah dapat meminta nomor wanita itu, bahkan mengajaknya untuk minum bersama. Setelah selesai berpesta, Vikran segera kembali ke hotel. Dia segera beristirahat karena akan melakukan penerbangan di sore hari. Hampir saja Vikran terlambat untuk pergi ke bandara. Namun beruntungnya dia terbangun tepat waktu ketika mendengar panggilan dari istrinya. Dia pun segera mempersiapkan dirinya dan segera pergi ke bandara. Di sana Vikran beserta timnya mengadakan briefing terlebih dahulu. Saat itu juga Vikran akan ditemani seorang co-pilot yang bernama Tania. Kemudian, pihak maskapai mulai memberikan Vikran sebuah rincian penerbangan. Akan tetapi Vikran sama sekali tidak membacanya dengan benar, bahkan sampai membuat atasannya marah kalau mereka menganggap kalau Vikran sangatlah ceroboh dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi bila dia tidak teliti. Namun Vikran menepis semua pernyataan itu dan membuat mereka sangat terkejut kalau nyatanya Vikran telah menghafal semua catatan itu dengan sangat cepat. Akhirnya mereka mulai mempersiapkan penerbangan, dengan para penumpang yang mulai mengisi semua bangku di atas pesawat. Sebelum lepas landas, Vikran memberikan beberapa informasi dan menyapa para penumpang, hingga akhirnya pesawat pun lepas landas. Team Guntown. First Officer Tanya Albuquerque. Ladies and gentlemen, this is your captain. 12 right. Engines are stabilized for takeoff. Runway 12 right. Global Airlines 563. Di tengah perjalanan, Vikran meminta keberatannya untuk menggantikannya sejenak, karena dia ingin beristirahat sebentar, untuk membuat rasa lelahnya sedikit berkurang. Sebelum itu, Tania sempat bertanya mengenai kesehatan Vikran. Vikran menjawab kalau semua baik-baik saja, dan dirinya harus segera sampai di rumah untuk merayakan hari ulang tahun putrinya. Setelah itu Vikran terbangun ketika dirinya mendengar alarm mesin pesawat dan segera mengatasi masalah itu. Kemudian dia meminta kepada pramugari untuk membawakannya obat sakit kepala dan juga kue serta teh hangat. Setelah selesai meminum obat itu, Vikran kembali ke kursinya
dan bertanya kepada Tania, apakah ada sebuah masalah. Tania pun menjawab kalau semua berjalan lancar. Namun saat melanjutkan perjalanan, badai serta sambaran petir mulai turun di sana. Fikran yang melihatnya segera meminta kepada Tania untuk mengecek semua keadaan pesawat saat itu. Di sisi lain, terlihat penjaga landasan yang sedang sakit dan memaksakan dirinya untuk bekerja. Lalu Tania memanggil penjaga itu untuk meminta izin landing di sana. Namun penjaga itu menjelaskan kalau kondisi landasan di sana sangat licin akibat hujan. Karena itulah dia meminta untuk berhati-hati saat landing nantinya. Tania pun segera menjelaskan semua itu kepada Fikran. Namun Fikran sangat yakin kalau mereka harus segera mendarat di sana. Tapi ketika pesawat akan mendarat, penjaga itu sama sekali tidak dapat mereka hubungi, sehingga membuat mereka memilih memutar balik pesawat karena takut kalau terjadi sebuah kecelakaan. Kemudian Tania menyarankan kepada Fikran untuk menuju ke tempat landasan berikutnya, walau harus menggunakan lebih banyak bahan bakar lagi. Namun Fikran mempunyai tujuan yang lebih dekat, yaitu pada sebuah landasan terdekat di sana, sehingga dapat menghemat bahan bakar. Tania pun merasa kalau pilihan Fikran sangat beresiko, karena cuaca di landasan yang dia maksud tidak terlalu baik. Namun apa boleh buat, dia hanya bisa mengikuti keinginan dari pilot saat itu. Kini semua keluarga penumpang merasa sangat khawatir, karena mereka telah melihat cuaca yang sangat buruk pada penerbangan pesawat Fikran itu. Begitu juga dengan para penumpang, yang saat itu menjadi sangat marah dan mengajukan protes, karena penerbangan mereka saat itu sangat tidak jelas arahnya, dan sangatlah dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah itu, Fikran kembali mencoba mendarat di sebuah landasan bernama Trivandrum. Namun ternyata cuaca di landasan itu sangatlah buruk, sehingga membuat penjaga di landasan itu meminta kepada semua maskapai untuk tidak melakukan penerbangan sementara waktu. Karena itulah pihak penjaga bandara itu meminta kepada petugas lainnya untuk mengabarkan kepada Fikran. Namun sialnya, orang yang mendapatkan pesan itu malah sakit dan harus digantikan oleh orang lain, sehingga membuat pesan itu sama sekali tidak sampai kepada Fikran. Di sisi lain ada salah seorang penumpang yang menyadari kalau saat itu penerbangan mereka sedang dialihkan. Kemudian pilot mengumumkan kalau kali ini penerbangan mereka akan beralih ke Trivandrum dan akan terjadi keterlambatan. Namun, semua itu membuat seorang jurnalis tadi mengatakan bahwa cuaca yang buruk dan pekerja yang ceroboh akan menyebabkan sebuah bencana nantinya. Hal itu tentu saja membuat para penumpang lain menjadi sangat panik, dan keadaan di sana mulai tidak kondusif. Karena itulah Fikran harus turun tangan saat itu, agar membuat para penumpang dapat kembali kondusif. Fikran meminta kepada mereka semua agar lebih tenang. Sebab bila mereka gaduh tidak akan memperbaiki keadaan, dan malah akan memperkeruh semuanya. Pada kenyataannya Fikran juga sangat ingin segera pulang, dan semua yang telah terjadi sama sekali tidak dia inginkan. Di sisi lain, para pekerja di bandara Trivandrum terlihat sangat santai, karena tidak ada pesawat yang lepas landas di sana. Namun tiba-tiba saja keadaan memburuk, ketika mereka melihat bahwa cuaca saat itu menjadi semakin buruk. Ditambah lagi ada kontak dari Tania kepada mereka. Hal itu pun membuat mereka sangat terkejut, karena mereka mengira kalau semua pesawat telah mendapatkan kabar sebelumnya bahwa di landasan mereka sedang mengalami cuaca yang sangat buruk. Namun ternyata Fikran dan krunya sama sekali tidak mendapatkan informasi itu. Dan bahan bakarnya juga sangat menipis, sehingga tidak akan mungkin kalau mereka harus pindah ke bandara lainnya. Kini Fikran harus menenangkan Tania, karena saat itu Tania terlihat sangat ketakutan dengan keadaan yang sedang mereka alami. Tak lama kemudian pesawat pun hampir mendarat di sana. Namun sialnya, cuaca yang sangat buruk membuat Fikran harus kembali menerbangkan pesawatnya. Karena bila dipaksa mendarat, akan sangat beresiko mengalami kecelakaan.
Saat itu pilot Fikran yang sangat panik berhalusinasi kalau dia melihat anak dan istrinya yang hadir di sana untuk merayakan pesta ulang tahun bersama para penumpang. Namun Tania segera menyadarkan Fikran dan membuat dia kembali sadar. Setelah itu Fikran dan petugas landasan Trivandrum sedikit beradu argumen karena Fikran ingin mendarat di landasan 34, sementara pihak bandara menyarankan untuk mendarat di landasan 16. Akan tetapi Fikran yang sangat berpengalaman tidak mau melakukannya karena dia merasa kalau di landasan 34 lebih baik daripada di landasan 16. Pendapat Fikran itu pun membuat para pekerja di sana cukup marah karena menurut mereka akan sangat membahayakan para penumpang dan semua kru pesawat. Mereka juga telah memperkirakan bahwa hal itu dapat membuat kecelakaan yang sangat besar bila Fikran tetap kekeh pada pendiriannya. Setelah itu Fikran segera meminta kepada para penumpang untuk berpegangan dengan erat karena sebentar lagi pesawat akan segera mendarat. Walaupun akan membuat sebuah guncangan yang diakibatkan cuaca yang sangat buruk, Fikran sendiri lebih memilih menyandarkan sebuah rokok pada mulutnya. Dan dia juga menutup matanya. Hal itu dia lakukan agar kepanikan dalam dirinya berkurang, sehingga dapat lebih fokus untuk melakukan pendaratan. Pada akhirnya pesawat itu dapat mendarat dengan selamat dan membuat semua penumpang histeris keluar dari sana. Mereka juga segera dievakuasi oleh petugas bandara, sementara Fikran sendiri terlihat merenung setelah kejadian itu. Di sisi lain, terlihat istri Fikran yang merasa cemas kepada suaminya karena setelah beberapa hari dia belum kunjung memberikan kabar padanya. Karena itulah dia segera menghubungi salah satu kerabat Fikran. Setelah itu Fikran harus dihadapkan dengan beberapa penyidik dan juga seorang petinggi dari maskapai itu. Hal itu terjadi karena mereka menganggap kalau Fikran hampir saja membuat reputasi maskapai mereka dalam sebuah masalah. Akhirnya penyidikan itu dilakukan. Fikran pun menjelaskan kalau dirinya melakukan semua itu untuk menyelamatkan seluruh nyawa penumpang. Dan bila terlambat, mungkin kini dia telah tewas bersama para penumpang lainnya. Namun bukannya mendapatkan penghargaan, dia malah disudutkan oleh tim penyidik. Ia mengatakan bahwa telah ada seorang penumpang yang telah tewas akibat serangan jantung saat itu. Kini kasus Fikran telah masuk ke Biro Investigasi Penerbangan Internasional. Sementara Fikran sendiri menjadi termenung setelah dirinya mengetahui penumpang yang tewas itu. Akan tetapi teman Fikran mengatakan bahwa semua itu bukanlah salahnya, melainkan takdir bagi penumpang itu. Dia juga mencoba menghibur Fikran dengan mengatakan kalau dia telah berhasil menyelamatkan ratusan nyawa lainnya. Dan hal itu adalah suatu keberhasilan yang sangat baik. Setelahnya Fikran menjadi termenung kembali karena anak dari penumpang yang tewas itu menghubunginya dan mengatakan kalau Fikran hanyalah seorang pemulung. Di sisi lain para petugas penyidik mulai menemukan beberapa barang yang mencurigakan saat kejadian itu berlangsung. Kemudian Fikran menemui istrinya dan meminta kepadanya untuk tidak terlalu mengkhawatirkan semua itu, karena dia akan menyelesaikannya dengan cepat. Namun tiba-tiba saja pihak penyidik menelponnya dan mengatakan bahwa sebentar lagi sidang untuk kasusnya akan segera dimulai. Penyidik itu juga meminta kepada Fikran untuk segera mempersiapkan dirinya. Dengan tenang Fikran menjawab kalau pihak yang menyembunyikan sesuatu lah yang harus lebih bersiap-siap. Di sisi lain pemilik maskapai itu terlihat sangat bahagia karena saat itu saham perusahaannya melesat naik setelah media banyak mengabarkan insiden itu. Namun seketika dia menjadi serius setelah mengetahui kalau penyidik Fikran adalah Narayan, yang dia kenal sebagai seorang penyidik yang sangat jujur dan selalu menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Dia takut karena akan membuat maskapai mereka dalam bahaya bila Narayan mampu mengungkap kalau Fikran tidaklah bersalah dalam insiden itu. Kini Narayan mulai mendalami kasus itu dengan meminta rekaman kontak antara bandara licin dan pesawat Fikran. Namun semua itu tidak kunjung dia dapatkan. Hal itu pun membuat dirinya segera memanggil pihak terkait untuk menjelaskan mengapa rekaman itu tak kunjung datang. Namun pihak bandara malah mengelak
kalau rekaman itu telah ditulis setiap 12 jam sekali dan mereka akan memperlihatkan. Akan tetapi, Narayan sama sekali tidak mau melihat tulisan itu, melainkan sangat ingin untuk mendengarkan percakapan pada saat itu antara Vikran dan juga pihak bandara. Tapi tetap saja, pihak bandara tidak dapat memberikan rekaman itu dan segera pergi dari sana. Di malam harinya, direktur maskapai itu menemui seseorang untuk meminta bantuan kepada dirinya agar dapat menyingkirkan Narayan yang sedang menyelidiki kasus Vikran. Akan tetapi, wanita itu tidak mau untuk membantunya karena hal itu dapat membuatnya dalam bahaya bila saja ada seseorang yang mengetahuinya. Di sisi lain terlihat sebuah media yang sedang mengadakan perdebatan mengenai kasus Vikran. Di sana ada pihak yang mendukung Vikran dan ada juga yang menyudutkan dirinya. Pada akhirnya sidang pertama Vikran dimulai. Di sana Narayan menjelaskan kalau insiden kecelakaan itu sangat murni terjadi karena saat itu Vikran telah mengemudikan pesawat hampir 6 hari lebih. Hal itu pun tentu akan membuat setiap pilot kelelahan dan bisa membuat sebuah kecerobohan. Namun Vikran menyangkal semua itu karena dia merasa kalau sama sekali tidak melakukan kecerobohan, dan apa yang dilihat oleh Narayan hanya dilihat dari satu sisi saja. Karena itulah Narayan kembali memberikan bukti lainnya, yaitu botol aspirin yang sebelumnya telah Vikran konsumsi. Hal itu pun membuat Narayan meminta agar Vikran dipakaikan alat mendeteksi kebohongan. Vikran pun sama sekali tidak panik mendengar itu dan mampu menjawab semua pertanyaan dengan sangat baik ketika dirinya memakai alat mendeteksi kebohongan tersebut. Hingga akhirnya sidang saat itu ditutup dan akan dilanjutkan keesokan harinya. Setelah itu Vikran disudutkan oleh para petinggi maskapai. Mereka meminta kepada Vikran untuk tidak menjawab apapun yang dapat membuat perusahaan mereka dalam bahaya. Namun Vikran tidak mau melakukan hal itu karena sudah terlalu lama para pilot dirugikan oleh kebijakan perusahaan. Hal itu membuat direktur maskapai mengancam Vikran kalau sampai terjadi sesuatu kepada perusahaan, dirinya tidak akan segan-segan untuk membuat Vikran semakin terpuruk. Direktur itu juga menghasut Tania untuk membantu mereka menenangkan kasusnya dan akan memberikan apapun yang dia inginkan. Di keesokan harinya sidang kedua dimulai. Saat itu Narayan mulai menanyakan beberapa hal kepada Tania. Tania pun mampu menjawabnya dengan baik. Namun Narayan terus memojokkan Tania dan membuat dirinya menjadi panik serta kebingungan untuk menjawab semua pertanyaan itu. Kemudian Tania menjelaskan kalau sebelum lepas landas mata Vikran terlihat sedikit merah. Ditambah lagi ada wanita di klub sebelumnya mengatakan kalau Vikran telah berpesta alkohol bersama teman-temannya. Vikran yang mendengar itu tidak menyangkalnya dan menjelaskan kalau dia telah beristirahat dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Vikran juga menegaskan kalau dia sama sekali tidak menyalahi aturan yang ada. Kemudian Narayan kembali bertanya kepada Vikran mengapa dirinya lebih memilih mendarat di landasan Trivandrum daripada di landasan Cochin. Vikran pun menjawab kalau dirinya melakukan itu karena penjaga landasan Cochin sama sekali tidak memberikan informasi saat itu, sehingga membuatnya memilih untuk mendarat di landasan Trivandrum. Akan tetapi Narayan tetap memojokkan Vikran yang dia anggap telah mempertaruhkan seluruh nyawa penumpang saat itu untuk melakukan keputusannya. Setelah itu Tania membuat Vikran semakin terpojok ketika dirinya mengatakan bahwa Vikran telah melakukan pendaratan dengan mata tertutup. Pernyataan itu pun membuat Narayan menyimpulkan kalau saat itu Vikran masih dalam keadaan mabuk. Kemudian sidang saat itu pun ditunda dengan semua pernyataan yang membuat Vikran semakin terpojok. Setelah itu Vikran segera mengajak istrinya untuk menemui anak dari korban penerbangannya saat itu. Kalau dia tidak mau kalau sampai ada seseorang yang dendam kepada dirinya. Di keesokan harinya sidang kembali dimulai. Hari itu Vikran menjelaskan kalau pendaratannya saat itu bukanlah sebuah pilihan, melainkan dia sangat sering melakukan pendaratan di landasan itu sebelumnya, ketika dirinya menggunakan sebuah pesawat pribadi di sana. Akan tetapi Narayan tidak terlalu menerima penjelasan Vikran dan menganggap perkataan itu hanyalah sebuah alasan. Namun Vikran mencoba membela dirinya dengan meminta kepada Narayan untuk melakukan penerbangan simulasi dengan kondisi cuaca saat itu, dan dia pun akan mampu mendaratkan pesawat di sana. Hal itu pun segera disetujui oleh hakim.
Sehingga akhirnya Narayan percaya kalau semua yang dikatakan oleh Vikran adalah kenyataan. Karena dia benar-benar dapat mendaratkan pesawat, walaupun dengan kondisi mata tertutup. Pada akhirnya hakim memutuskan kalau Vikran tidak seutuhnya bersalah dalam kejadian itu, dan penjaga landasan Cochin akan diberhentikan karena mereka telah membuat kesalahan dengan tidak memberikan informasi kepada Vikran saat itu. Di luar ruang sidang, Vikran menemui Narayan. Dia bertanya kepadanya apa yang membuat Narayan memberikan hukuman ringan kepada Vikran, yaitu hanya sebuah sanksi dalam beberapa bulan saja. Narayan pun menjawab kalau dia tidak akan membiarkan pilot sehebat Vikran dipecat. Dan dia pun kemudian meminta maaf kepada Vikran kalau telah memojokkannya selama sidang berlangsung. Beberapa bulan setelah itu, Vikran terlihat sudah kembali bekerja. Kemudian ada seorang pramugari yang menghampiri dirinya. Pramugari itu mengatakan kalau dialah yang sudah meminum aspirin itu. Akan tetapi dia takut untuk melakukannya karena tidak mau perusahaan memecatnya, karena akan membuat anak dan keluarganya menderita. Vikran yang mendengarnya tidak marah sama sekali dan menganggap kalau semua itu adalah hal yang sangat wajar. Setelah itu, dia pun segera kembali melakukan aktivitas seperti biasa, hingga akhirnya film pun tamat. Kejujuran dalam sebuah kebenaran pasti akan membawa kita dalam kebaikan. Di sini pun sangat miris. Terkadang perusahaan sangat rela mengorbankan karyawannya hanya untuk menutupi sebuah kesalahan atau untuk mencapai suatu tujuan. Nah, gimana? Menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat dari film ini? Langsung aja komen ya guys. Itulah pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Mimin pamit dulu ya. Dadah.